Shalom, kembali lagi dengan saya di YouTube channel saya, Yafri Yusdam Kasih. Nah, kali ini saya akan menjelaskan dimensi yang kelima, yaitu dimensi ekologi administrasi gereja baru. Nah, secara garis besar bahwa ekologi adalah sebuah cabang ilmu biologi yang mempelajari interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain dan juga dengan lingkungan sekitarnya. Dimensi ekologi, lingkungan alam yang menekankan kebutuhan akan stabilitas ekosistem, alam yang mencakup sistem kehidupan biologis dan materi dalam ilmu lingkungan. Ekologi dijadikan sebagai ilmu dasar untuk memahami interaksi di dalam lingkungan. Yesus Kristus sendiri atau Yesus Kristus sebagai kepala gereja, misi gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir adalah menolong semua orang yang datang kepadanya. Untuk memenuhi misi ini, gereja diorganisasikan sesuai dengan pola yang diwahyukan oleh Tuhan untuk melengkapi orang-orang yang kudus sampai kita semua umat manusia telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah yang berikut menguraikan rangkuman organisasi gereja. Dimensi ekologi administrasi gereja baru. Di dalam lingkungan gereja ada yang namanya hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, karena dalam suatu gereja memiliki hukumnya tersendiri. Begitupun politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Masing-masing memiliki lingkungan gerejanya. Secara garis besar, ekologi berbicara tentang lingkungan alam, terkhususnya dalam lingkungan gereja, sebagaimana gereja meresponi lingkungan alam. Dimensi ekologi administrasi gereja baru. Ekologi juga dapat diartikan sebagai suatu ilmu cabang yang mempelajari tentang interaksi makhluk hidup atau kelompok makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekologi seringkali dianggap sebagai istilah asing yang jarang didengar oleh masyarakat. Bahkan kebanyakan orang menganggap ekologi sama dengan ekosistem. Padahal sebenarnya yang berbeda. Ekologi memiliki arti sebagai ilmu yang mempelajari tentang hubungan antara sesama organisme serta hubungan antara organisme dengan lingkungannya. Pengertiannya pun beragam karena beberapa ahli memiliki pengertian yang berbeda-beda. Dalam suatu gereja atau dalam suatu jemaat, gereja memiliki hukum, politik, ekonomi, dan budaya. Hukum gereja adalah berkaitan dengan aturan-aturan gereja, terkhususnya dalam lingkungan gereja. Hukum gereja tersebut sebagai peraturan gereja digunakan untuk menata dan mengatur keberadaan aturan dalam gereja. Gereja adalah sebuah kenyataan yang tidak dapat dihindari. Setiap gereja, baik baru dirintis maupun yang telah mapan dalam babak pelembagaan, tentunya memiliki aturan bagi menata dirinya. Aturan gereja berkomunikasi dengan seluruh fase kehidupan setiap anggotanya. Anggota gereja terkait dengan aturan gereja diproduksi menjadi hal yang tidak terhindarkan dalam gereja. Hukum gereja tidak dapat atau tidak berhaluan pada dirinya sendiri. Pendasaran aksiologi terhadap aturan gereja memampukan gereja bagi melayani sesuai dengan hakikat dirinya, dan dengan demikian gereja diproduksi menjadi gereja yang nyata, menata diri dengan hakikat diri menjadi babak pembangunan jemaat dapat berjalan baik. Demikianlah keadaannya. Aturan gereja jangan sampai diproduksi menjadi batu sandungan bagi pembangunan jemaat. Nah, hukum gereja diproduksi menjadi alat bagi pembangunan gereja atau pembangunan jemaat. Gereja membutuhkan politik karena politik sangat mulia, karena dengan adanya politik gereja bisa berkembang. Hal ini bisa kita lihat dari ciri yang paling khas dari politik didasarkan pada perspektif Alkitab. Nah, atau dalam kerajaan Allah itu adalah
hadirnya suatu tatanan kehidupan memungkinkan seluruh insan ciptaan Tuhan dalam kesejahteraan, keadilan, kejujuran, dan kebenaran. Politik menggali pemahaman iman Kristen menyangkut politik dan dapat menjadi pendorong keberanian untuk menerjemahkan secara pas ke dalam realitas konkret. Artinya terurai pemahaman yang jelas dan pasti menyangkut sikap iman untuk menjadikan politik sebagai keharusan pelayanan. Ekonomi untuk melakukan pemberdayaan. Ekonomi gereja perlu terlibat dalam praktik bisnis. Bisnis adalah kegiatan ekonomi, dan yang menjadi dalam kegiatan ini adalah tukar menukar, jual beli, memproduksi atau memasarkan, atau bekerja atau mempekerjakan, dan interaksi manusia lainnya. Bisnis dilukiskan sebagai kegiatan ekonomi yang terstruktur atau terorganisasi untuk menghasilkan untung, sehingga ketika berbicara mengenai bisnis menjadi amat kompleks. Sosial menjelaskan tentang ajaran sosial atau gereja adalah ajaran gereja mengenai hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat dalam hubungannya dengan kebaikan bersama, baik dalam lingkungan nasional maupun internasional. Dan ekonomi, salah satu sikap gereja yang benar terhadap kebudayaan yaitu menanggapi atau mengambil sisi positif dari kebudayaan tersebut dan membuang sisi negatifnya tanpa menghilangkan nilai kebudayaan tersebut. Nah, paradigma ekologi administrasi gereja baru. Namun kesadaran tersebut telah terabaikan oleh penyimpangan paradigma yang berdampak pada krisis ekologi. Krisis paradigma ini dapat dilakukan melalui gereja yang adalah komunitas tertebus yang dipanggil untuk terlibat dalam karya penciptaan dan menjaga dan melestarikan alam. Nah, paradigma ekologi adalah paradigma ekologi administrasi gereja, paradigma tertutup dalam lingkungan gereja sebagai kumpulan jemaat yang bersifat tertutup. Ketika melakukan interaksinya, paradigma terbuka penyelesaian pada lingkungan gereja dengan cara melakukan perubahan-perubahan dalam lingkungan gereja tersebut. Nah, karakter ekologi administrasi gereja, respon iman Kristen terhadap bencana lingkungan hidup dibangun atas dasar Alkitab dan ajaran yang diakui oleh gereja. Di sepanjang sejarah pemikiran teologi telah ada berbagai respon umat Kristen terhadap bencana lingkungan hidup. Berbagai respon ini dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu manusia sebagai penguasa kebun Allah dan manusia sebagai penjaga kebun Allah. Para ahli memandang ekologi yang disampaikan oleh Hegel sebagai bagian dari fisiologi. Nah, Charles Cribbs kemudian memisahkan ekologi dari kajian fisiologi. Ia memberikan penjelasan bahwa ekologi merupakan ilmu yang mengkaji interaksi makhluk hidup, yang menjelaskan tentang distribusi dan keragaman makhluk hidup dalam interaksi lingkungan. Ekologi tetap tidak terpisahkan dengan fisiologi. Definisi ekologi Cribbs kemudian dijadikan inti dari kajian ekologi. Begitupun gereja tidak bisa dipisahkan dari lingkungan alam, karena jemaat dalam gereja perlu sadar atau mulai memikirkan pelestarian alam, kependudukan serta konsumsi pangan dan energi, sehingga dalam lingkungan gereja nyaman dengan keindahan alam. Nah, jadi menurut pandangan saya bahwa dimensi ekologi berarti berbicara mengenai lingkungan alam yang di sekitar lingkungan gereja, kemudian bagaimana gereja menanggapi hal tersebut. Nah, jadi jemaat dalam lingkungan gereja perlu menjaga dan melindungi lingkungan alam di sekitar lingkungan gereja. Dalam Alkitab, Allah memerintahkan manusia untuk menjaga dan melestarikan alam. Lingkungan sangat penting bagi kelangsungan hidup bagi makhluk hidup seperti manusia, begitupun hewan. Karena apabila lingkungan tidak ada, maka manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan tidak dapat bertahan hidup. Nah, manfaat ekologi memberi manfaat kepada manusia untuk mengenal perilaku makhluk hidup dan hubungannya dengan lingkungan
misalnya sistem sonar pada kapal, selam yang meniru indera dari hewan kelelawar dan lumba-lumba sehingga dapat bermanfaat bagi manusia untuk menentukan target atau lokasi. Kemudian kesimpulan yang saya ambil bahwa kesimpulan dari saya bahwa dimensi ekologi administrasi gereja baru hadir untuk mentransformasi kepada manusia untuk bertanggung jawab, untuk menjaga dan memelihara alam, untuk menciptakan suatu lingkungan yang lebih baik, bersih dan sehat, serta kenyamanan kehidupan lingkungan masa kini dan masa yang akan datang, terutama menjaga lingkungan di kehidupan di lingkup gereja. Sekian pemaparan atau penjelasan dari saya. Salam, sekian dan terima kasih.